disehatkan lahir batinnya, Amin. dimudahkan segala urusan-urusannya, Amin. dilapangkan rizkinya, Amin. diistiqomahkan dalam taat dan ibadahnya, Amin. dikabulkan doa-doanya, Amin. ditingkatkan nikmat iman Islamnya, Amin. dikabulkan doa-doanya, Amin. dan mudah-mudahan dilunaskan cicilannya. Amin. Kompak cicilannya, dan mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir, mbak-mbak, apa yang menjadi harapan, cita-cita dan doa-doa, wabil khusus saya mendoakan semoga semuanya bisa berziarah ke makam baginda Nabi, semoga bisa umroh, bisa haji, semoga mudah-mudahan kita kelak dapat syafaat baginda Nabi Muhammad. Ya Nabi salam Alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Terima kasih juga nih teman-teman Halaqah Ahad yang sudah hadir. Kemarin di Halaqah Sabtu saya berkesempatan bersama Bapak Muhaimin juga silaturahmi. Teman-teman sekalian, seperti biasa sebelum kita lanjutkan, angkat tangan kanannya dulu. Ini peraturan pertama. Tempel pundak teman sebelah kanannya. Di pundak teman sebelah kanannya tempeli. Hai teman-teman, kalau dengar ceramah jangan ngantuk. Semangat, semangat, semangat. Peraturan pertama, jangan apalagi habis makan siang, perutnya kenyang, udaranya mendung, sambil bersandar di tiang. Kalau nggak diingatkan saya ceramah, sudah bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan kiri, peraturan kedua. Hai teman-teman, kalau dengar ceramah, handphonenya di silent, disimpan. Kalau handphone saya bunyi, saya sedekahkan. Handphoneku bunyi. Sekarang mah janji kalau ada yang bunyi ya. Ya. Nah, saya juga silent dulu. Oke, kita niat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Bapak semua niat duduk di sini, niat talabul ilmi, niat silaturahmi. Mudah-mudahan niat-niat ini menjadi amal soleh kita semua. Sudah 3 rumus hidup supaya barokah, supaya bahagia. 1, kalau lagi ada nikmat, hendaklah jadi ahli syukur. Alhamdulillah. Baterainya habis nih, mati lagi. Ya bersyukur, berarti tukang baterai laku. Ganti panitia. Siap semua jadi ahli syukur? Coba ya Mbak, Masya Allah, makanan segitu nikmatnya dijamu nih oleh Tombo Ati. Ikan gurame cobek. Itu gurame pasti dari Hong Kong nih kan? Kita tidak tahu nangkepnya, tidak usah membesarkannya, tinggal Fabi ayyi alai rabbikuma. Makan anggur hijau tanpa biji, besar-besar, manis, Masya Allah. Akeh banget katanya.
Jadi itu karena kita sehat. Seenak-enaknya makanan, kalau Mbak lagi sakit gigi gimana coba? Orang lain sakit gigi tuh sedih Mbak, karena satu tidak ada yang nengok. Belum pernah ada nengok kan, sampai kemana? Nengok teman Ustaz kemana sakit gigi. Desember. Jadi siap semua jadi ahli syukur. Angkat tangan kanannya, tempelkan pundak teman sebelahnya. Hai teman-teman, saya berjanji mulai hari ini akan menjadi ahli syukur. Anda saksinya. Selamat. Ciri ahli syukur, satu, banyak memuji. Halo. Halo. Hai. Banyak memuji. Dua, gunakan nikmat untuk kebaikan dan manfaat. Kalau ada rezeki, jadikan rezeki itu jalan manfaat, jalan semakin taat. Jangan jadikan jalan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ingatkan saudara-saudara di kampung, jangan dikirimin uang malah buat judi online. Aduh, na'udzubillah min dzalik ya. Dua, ingat kalau kita lagi ada masalah, satu, perbaiki penampilan yang bersih, yang cantik. Pokoknya yang membuat orang nyaman dengan kita. Setuju? Dua, ceriakan wajah. Hutang boleh banyak, tapi wajah harus tetap ceria. Masalah boleh ada, tapi jangan kemudian gara-gara masalah wajah kita semakin bermasalah. Ceriakan wajah dan bahagiakan hati. Ya Mbak, dan orang mah tergantung hatinya. Halo. Seragamnya bagus, seragamnya baru, hatinya lagi kesel. Gimana kira-kira Pak Pesta? Gerah. Mobilnya ber-AC, hatinya lagi panas, resah. Suami istri, padahal mobilnya bagus, ber-AC, tapi lagi panasan hatinya. Mah, belok kanan, belok kiri, terserah. Tuh, jadi sing bahagia hatinya ya Mbak. Islah dan hidup cuma sekali, gini-gini aja. Besok juga udah. Ya tidak. Oh, jangan sampai tadi tuh di awal ingat, semua pasti akan ada akhirnya. Semua pasti akan ada saatnya. Ya sudah. 5 lagi ada masalah. Sehat nggak apa-apa. Jadi orang senang tuh, orang bahagia itu nanti sehat. Kalau orang senang terus, hatinya nanti bahagia, jiwa dan raganya. Mana buktinya Ustaz? Maaf ya. Orang gila tuh makannya sembarangan, kadang tidak pakai baju, tapi sehat terus badan. Karena orang gila lagi jeprokin masuk angin. Kenapa? Hatinya senang. Lihat orang gila senyum. Angkat tangan kirinya, dapat pundak temannya. Hai teman-teman. Boleh kiri mana kiri? Kiri aja orang ngerti. Kiri aja orang ngerti. Saya berjanji mulai hari ini Kiri aja orang ngerti. jadi orang bahagia. Anda saksinya. Anda saksinya. Sama. Mau sampai dua. Saksinya itu saya awan sarno kiri ngerti. Saksinya mau sampai isu. Udah. Saya ke Hongkong sampai Selasa. Rebo malam Rebo baru nyampe. Kamis sudah ada training lagi. Malamnya harus ada ceramah, gantikan angin, tidak rutokin. Paginya harus siap kegiatan lagi. Ustadz capek tidak, pulang dari Hongkong langsung kegiatan, langsung keluar kota. Fisik mah capek, tidak bisa dibohongi, tapi hati saya harus memilih bahagia. Ya.
Fisik boleh capek, hati harus memilih bahagia. Siapa lagi yang membuat hidup kita bahagia kalau bukan diri kita sendiri? Betul tidak? Dan jangan nanti, bahagia itu sekarang aja. Ada orang, Pak, kapan Bapak bahagia? Nanti Ustaz saya bahagia kalau cicilan motor sudah lunas. Kelamaan, apalagi saya 2 tahun lagi. Ibu, kapan Ibu bahagia? Nanti Ustaz saya bahagia kalau anak-anak sudah pada nikah semuanya. Anaknya umur berapa, Bu? Baru masuk TK. Terus kapan kita bahagia? Sekarang. Dan jangan nunggu nanti. Jangan terjebak dengan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Oh, bukan begitu artinya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu. Kenapa kamu masih sendirian? Kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Aduh, kena lo. Ya. 1, 2. Kita hidup pasti akan ada susah. Rumusnya harus jadi apa? Ahli sabar. Kita lagi susah, rumusnya harus jadi apa? Ahli susah. Ahli sabar. Sabar. Apa, Mbak? Sabar. Ini tidak terasa sudah mau jam 3 lagi, sudah mau asar lagi. Sebentar hidup tebak. Perasaan baru tadi pagi ceramah ya. Perasaan baru berjumpa ya. Sudah mau berpisah lagi. Betul. Yes. Sabar. Maka sing jadi ahli sabar. Punya majikan tidak sesuai dengan harapan, ya tidak apa-apa. Dan memang ini sudah takdir yang dipilih. Kalau sabar aja, sambil terus doain. Dan majikan marah juga pasti ada capeknya. Betul. Betul tidak? Betul. Tapi kalau marah sejam, biarin, tungguin sejam. Nanti juga berhenti. Betul tidak? Betul. Gitu Mbak Pis. Pokoknya rumus hidup mah kalau ada apa-apa, sabar. Katakan sama-sama. Sabar. Ceramah pasti ada selesainya nih. Betul. Betul tidak? Betul. Sabar, nanti juga bubar. Siap jadi ahli sabar? Insya Allah. Angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Hai teman-teman. Saya berjanji. Mulai hari ini. Akan menjadi. Ahli sabar. Ada saksinya. Din. Tiga, saya ingatkan tadi udah jelaskan. Kita diberi karunia bisa taat, bisa beramal soleh, bisa bersedekah, bisa ikut organisasi, bisa kemudian zakat, infak, bahkan bisa umroh, nanti bisa haji. Amin. Kalau lagi begini, syaratnya amal diterima tuh niatnya harus ikhlas. Harus apa, Mbak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nitip ya Mbak, karenanya jangan salah, harus karena Allah. Karena itu seperti alamat. Kalau alamatnya salah nggak nyampe. Betul. Karena itu seperti tujuan. Ka'aina tadhhabun, untuk kemana? Makanya. Mau kemana? Belajar Mau kiri pergi? kanan dulu. Orang naik taksi Mbak, pasti ditanya tuh tujuannya. Belum, bukan taksi yang merah itu mau kemana? Saudara jawab, terserah kemana saja. Pasti akan diturunkan, disangka orang. Ya, jadi harus tahu tujuannya. Tujuan ini pokoknya hidup nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nitip, jangan niat kerja hanya nyari uang di Hongkong. Dan uang mas syukur, terima kasih Mbak. Uang tuh terima kasih. Terima kasih ke anak. Betul nggak? Betul.
Tidak ada apa-apa nanti. Jadi niat apa Ustaz? Niat kerja ibadah dan berada di Hong Kong nih, jangan niat hanya nyari uang, nyari ridho Allah. Kalau ridho Allah, sampean selama bekerja argonya jalan. Pokoknya apapun saya tidak tahu, tugas dari majikannya dicatat oleh Allah. Makanya nasihat guru saya, kalau mau tidur jangan niat tidur saya. Niat apa Kiai? Niat baca Quran, niat sholawat, niat istighfar. Saya diajari sampai begini, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Karena kita capek, baru lam yalid wa lam yulad wa lam tiduran nih Pak. Tapi sepanjang kita tidur dicatat baca Al-Ikhlas. Sampai mau tidur, ya Allah saya lihat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus istighfarnya baru 3 kali, astagfirullahaladzim. Tidur, sepanjang tidur dicatat istighfar. Hati nggak tahu ilmu ini, mau tidur ngibahin orang. Kata saya tak benar ya, betul banyak orang. Pas tiduran, sepanjang tidur dicatat gibah. Bes, kalau ada apa-apa, pit stop, bismillah dulu ya. Niat belanja, jangan niat hanya belanja, niat ibadah, niat ngasih rezeki pada saudara kita yang jualan, misalkan. Gitu. Innamal a'malu. Nih sama-sama nih datangnya nih. Fisiknya sama, waktunya sama, ustadznya sama, tapi dicatat oleh Allah beda-beda nih. Apa yang bedakan? Niat. Sholat sama 2 rakaat, apa yang bedakan? Niat. Ada subuh, ada sunnah, ada idul fitri, sama-sama 2 rakaat. Puasanya sama, apa yang membedakan? Niat. Ada Senin Kemis, ada puasa Ramadan, ada puasa Qadha. Yang belek kambingnya sama, tapi beda-beda, apa yang membedakan? Niat. Ada nadar, ada kurban, ada akikah. Niat itulah yang menjadi ruhnya dari seluruh amal. Nitip sing ikhlas ya Pak. Kalau orang ikhlas tuh hatinya sudah bahagia karena cuma Allah aja. Teman tahu, teman tidak tahu, Allah tahu tidak? Teman lihat, teman tidak lihat, Allah lihat tidak? Udah, kalau nyari-nyari teman rindonya mah beda kepala, beda-beda teman. Tapi Allah benar. Terakhir, kita kadang hidup ini ada salah, tidak lepas dari dosa, maka tidak apa-apa. Memang salah satu fitrah kita sebagai anak Adam katanya tidak lepas dari dosa. Dan sebaik-baik dosa adalah at-taibun, orang yang segera bertobat. Maka ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, segera taubat kepada Allah. Jadi kita wajib taubat, perintah Allah. Kenapa Ustaz wajib taubat? Siapa di antara sampean yang tidak punya dosa? Jom. Dia. Siapa yang tidak punya dosa? Jom. Siapa yang dosanya sedikit? Jom. Siapa yang dosanya sedang? Jom. Sekarang siapa yang banyak dosa? Jom. Yang tidak ngacung tuh saking sudah banyaknya. Berarti kalau begitu kita wajib tobat nggak? Ayo Mbak. Kadang orang yang taubat dari dosa tuh saking gembiranya Gusti Allah, melebihi orang begini katanya, punya kuda, perlengkapan makanan logistiknya lengkap. Dia di padang pasir ketiduran, begitu bangun kudanya hilang. Makanya perbekalan logistiknya. Dia cari-cari sampai capek, nggak ketemu kuda itu, ketiduran lagi. Pas bangun-bangun, kudanya sudah ada lagi di sampingnya. Saking senengnya itu hamba ngomongnya kebalik. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Ngomongnya kebalik.
Saking senangnya eta hamba. Apa kata Allah? Aku melebihi senangnya seorang hamba tadi sampai salah mengatakan. Melebihi hamba tadi senangnya kepada siapa? Pada orang-orang yang mau taubat. Bahkan Allah mencintai pendosa yang bertobat dan nasuha daripada yang ahli ibadah melahirkan kesombongan. Maka nitip ya Mbak, perbanyak istighfar. Dosa kita pada orang tua kayak apa? Sampai ngirim beribu-ribu dolar nih Mbak ke orang tua, ke emak, ke bapak, belum ada balasan apa-apa. Jangan sombong, jangan merasa jadi raja, jangan merasa paling berjasa. Emak sudah ratusan juta saya kirim Mbak. La ilaha illallah. Jangankan ratusan juta Mbak, ratusan miliar kau kirim, belum bisa membalas satu desah nafas pun saat ibu melahirkan. Tapi kan kita suka sombong teh, merasa paling berjasa. Padahal katanya Pak, nggak ada orang tua yang bisa dibalas oleh anak. Ada seorang direktur kaya raya, "Ma, paspornya masih ada nggak?" "Kenapa?" "Saya mau keliling Eropa, dapat jatah tiket 5, Ma ikut ya." "Kenapa?" "Perusahaan tercapai Mak tiketnya, targetnya, Ma ikut." "Kenapa ngajak Ma?" "Saya pengen balas budi Ma." "Gak bisa nak balas budi Ma." "Bisa Mas, sudah saya umrohkan, haji sudah, rumah saya kasih sekarang, mobil sama supirnya." "Gak bisa, gak ada anak bisa balas emaknya." "Saya bisa Mak, ayo minta apa?" "Ya sudah, kalau kamu pengen tahu, nanti malam minggu tidur sama emak. Emak pengen tahu kamu bisa balas enggak." "Ya kirain minta apa emak." Telepon istrinya diizinkan tidur. Kata maknya, "Tidur di kamar emak kayak waktu kamu kecil." Nurut, anak ini direktur nih sore. Jam 3 malam maknya bangun, direktur dibangunkan. "Nah bangun nak, tahajud." Mungkin capek, bangun nak, tahajud. Karena gak bangun-bangun, emaknya ambil cangkir isi air putih, disiram. Karena basah, direktur tadi bangun. "Astagfirullahaladzim, emak nyiram saya Mak." "Iya tahajud." "Mak, tahajud kan jam 4 juga bisa Mak, subuh 4:30. Ini jam 3, kenapa harus dibasahi? Kalau basah kan saya bisa tidur, tidak bisa tidur lagi Mak. Kalau basah begini saya nggak bisa istirahat lagi Mak." Dibentak apa nama? Sudah Mak bilang kan, nggak ada anak bisa balas Mak. "Apa maksud Mak?" "Kamu baru dibasahi semalam sudah bentak-bentak Mak, sudah bilang tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat. Tahukah wahai anakku, waktu kamu kecil setiap malam baju emak basah karena pipismu, spray emak basah karena ongkongmu. Waktu kamu kecil setiap malam emak gak bisa istirahat tenang dan lama karena selalu mengganti popokmu yang basah. Tapi demi Allah, emak gak pernah marah kayak kamu. Bahkan saat ganti popokmu yang basah, air mata kamu mengalir. Ya Allah, nggak apa-apa saya kurang tidur, nggak apa-apa saya kurang istirahat, tapi sukseskan anakku, sehatkan lahir darah dagingku ini ya Allah, bahagiakan dia. Dan itu kita semua Pak, pada emak kita. Pantas Rasulullah ketika ada sahabat yang gendong emaknya yang lumpuh, sa'i, tawaf, lempar jumroh sampai lecet punggungnya. "Ya Rasulullah, emak saya pengen haji tapi lumpuh, saya perlakukan dia, saya gendong. Apakah saya sudah bisa balas emak saya?" "Capekmu seperti itu," kata Rasulullah, "belum bisa membalas satu desah nafas pun saat emak melahirkan." Hanya sih banyak taubat. Dan dosa yang paling besar tuh kadang kita pada orang tua kita. Ayo, makanya sih banyak taubat, Nanti orang taubat tuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdid lakum bi amwalikum wa banin." Ya Allah, ada seorang ditanya, ulama besar, ulama syekh, "Saya nggak punya anak." Istighfar,
Datang orang lain, saya lagi kurang rezeki, saya istighfar berbanyak. Datang lagi petani, saya lagi paceklik, saya istighfar. Muridnya nanya, kenapa 3 orang masalahnya beda, suruh istighfar semua kiai? Karena tadi di surat Nuh ayat 10 saudara buka, fadilah istighfar, diampuni dosanya, diberikan rizki dan anak-anak yang banyak, disuburkan perkebunannya. Masya Allah. Jadi masalah hidup kita teh satu, Mbak, kurang taubat, kurang istighfar. Saya dosa apa Ustaz? Saya dosa apa? Eta dosanya karena ngaku tidak punya dosa. Betul nggak? Padahal Masya Allah, ini lirikan hati. Allah Maha tahu. Tadi lagi makan saja mungkin kita kesel. Saya tahu namanya bukan. Itu kan dosa. Betul? Makanya ayolah sekarang kita akhiri dengan Astagfirullah. Ayolah, ada yang cincin, ada yang apa gitu pakai target. Ya Allah, saya mau 1000 kali istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan nanti rasakan dahsyatnya daripada ngomongin orang, daripada punya bibir nganggur, nggak buat apa-apa. Dan 4 amalan itu semoga bisa jadi bekal ya Mbak. Amin. Sing jadi ahli syukur, sing jadi ahli sabar, sing ikhlas dalam beramal, sing jadi ahli taubat. Amin. Saya sampai di sini karena ini ada di atas diminta untuk berdoa oleh salah satu organisasi Istiqomah. Tapi izin saya menyampaikan informasi, mohon diketok bularkan. Saya punya yayasan namanya Asyahid Bandung. Yayasan Asyahid Bandung, pakai SY ya. Itu salah satu program unggulannya beasiswa tahfiz Quran. Jadi Mbak yang punya anak, yang punya saudara di kampung, daripada nganggur tapi seusia SMA atau sudah lulus SMA, laki-laki atau perempuan, boleh dikirim kalau mau pesantren di tempat saya. Insya Allah tidak berbayar, 1000 pun tidak gratis, dikasih makan 3 kali. Nanti dari mana Ustadz uangnya? Moga-moga Allah masih rezeki ya. Mudah-mudahan nanti banyak orang yang berbaik hati, ada yang bersedekah, mudah-mudahan selama itu dipakai untuk hafalin Quran pahalanya. Jadi kalau mbak-mbak punya saudara punya handai tolan, ya daripada nganggur mending hafalin Quran. Dan kenapa saya sasarannya SMA? Agar nanti yang mau melanjutkan kuliah bisa jalur tahfiz, Pak. Jadi 2 angkatan sudah keluar nih, ada yang kuliah di UIN, ada yang kuliah di beberapa perguruan tinggi di Bandung dan jalur tahfiz. Ya.
Mohon disampaikan, nanti diketik aja, ada di IG-nya Yayasan Asyahid Bandung. Ya. Yang kedua saya mohon doanya. Nah ini nih. Yang kedua saya mohon doanya supaya ini barokah, supaya ini jadi amal soleh saya, sekeluarga, supaya bisa berjumpa dengan Rasulullah. Kalau sampai ke Bandung, mampir. Malam Sabtu ada majelisnya sama Selasa subuh, gitu ya. Alamatnya ketik aja sendiri nanti di Buah Batu Bandung ya, insyaallah. Terima kasih Mbak. Saya mendoakan kembali. Ini ada teman-teman yang baru hadir, kita berdoa yuk. Mudah-mudahan Allah jadikan saat ini satu jalan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Ya Allah, terima kasih atas seluruh karunia. Terima kasih atas seluruh nikmat-nikmat-Mu. Berbagai karunia dan nikmat telah Kau berikan pada kami. Tuntun dan bimbing agar kami semakin bersyukur kepada-Mu. Jadikan kami menjadi ahli syukur ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang pandai bersyukur. Jadikan anak-anak kami menjadi ahli syukur. Ya Allah, Engkau berjanji bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Tuntun dan bimbing agar kami menjadi ahli sabar di kala ujian harus kami hadapi. Jadikan kami orang tua yang sabar untuk anak-anak. Jadikan kami pasangan yang sabar untuk pasangan hidup kami. Jadikan kami menjadi anak yang sabar bagi kedua orang tua kami. Ya Allah, tuntun dan bimbing agar apapun yang kami lakukan hanya mengharap ridho-Mu, ikhlas karena-Mu. Ya Allah, cukuplah Engkau yang menjadi tujuan dan harapan kami. Ridho, karunia-Mu yang kami minta dari-Mu ya Allah. Tuntun dan bimbing agar amal yang kami lakukan hanya mengharap ridho-Mu ya Allah. Jangan biarkan puja dan puji manusia memenuhi hati kami. Jangan biarkan kami menjadi orang yang ujub, yang sombong, yang takabur, yang riya. Jadikan kami orang yang ikhlas ya Allah. Ya Allah, betapa banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan, sengaja, tiada sengaja, sembunyi dan terang-terangan yang berulang-ulang kami lakukan. Kami mohon ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sengaja, tiada sengaja, dosa yang masih kami ingat ataupun yang sudah kami lupa, dosa yang terang-terangan kami lakukan berulang-ulang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jadikan kami semua anak-anak yang soleh dan soleha bagi kedua orang tua kami. Jadikan doa-doa kami menjadi jalan keselamatan ayah ibu kami. Jadikan seluruh amal soleh kami berbuah pahala bagi alam barzah orang tua kami. Ya Allah, balaslah orang-orang yang telah berbuat baik pada kami. Berkahi kedua orang tua kami. Berkahi guru-guru yang telah menjadi jalan ilmu bagi kami. Berkahi sahabat-sahabat, teman-teman yang telah membantu kami, memberikan kebaikannya pada kami. Balaslah siapapun yang telah berbuat baik pada kami dengan balasan-Mu yang sempurna. Ya Allah, berkahi majelis ini. Berkahi siapapun yang telah menjadi jalan adanya majelis ini. Balaslah siapapun yang telah membantu adanya pengajian ini ya Allah, dengan balasan-Mu yang sempurna. Ya Allah, jadikan hidup kami yang sekali-kalinya hidup yang Kau ridhoi. Berkahi, rahmati sisa umur kami. Sehatkan lahir batin kami ya Allah. Panjangkan umur kami. Berkahkan rezeki kami.
muliakan hidup kami dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudaraku sekalian. Mudah-mudahan kita hanya tidak berkumpul di sini